Salam damai sejahtera saya ucapkan kepada pendengar Radio Putra Kasih yang saya kasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya harap baik-baik saja dan saya mengundang Anda untuk bersama dengan saya Dr. Siu Einstein Liao. Mari kita membahas kebenaran firman Tuhan pada saat ini dalam acara kita bersama yaitu Mutiara Kebenaran. Dan dalam sesi Mutiara Kebenaran ini kita akan menyelesaikan kitab Bilangan, Saudara yang kasih Tuhan. Terakhir kita bertemu, kita sudah sampai ke Bilangan pasal yang ke-33. Nah, Bilangan terdiri dari 36 pasal, tetapi 3 pasal yang terakhir, pasal 36, 35 dan 36, 34, 35 dan 36, semuanya bisa kita bahas dalam satu kali sesi pertemuan. Jadi itu yang akan kita lakukan. Kita akan menggabungkan ketiga pasal ini dalam satu sesi pertemuan Mutiara Kebenaran kita. Nah, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami dalam acara Mutiara Kebenaran, biasanya kita membahas satu pasal Alkitab Perjanjian Lama untuk setiap pertemuan. Jadi, waktu itu kita mulai dengan Kejadian pasal 1, kemudian ke Kejadian pasal 2, dan seterusnya. Dan kini kita sudah sampai ke Bilangan, dan Bilangan pasal yang ke-34 sampai dengan pasal yang ke-36. Dan kita melakukan ini karena seluruh firman Tuhan itu diinspirasikan. Seluruh firman Tuhan adalah diilhamkan. Tidak ada bagian yang tidak diilhamkan. Mungkin ada orang Kristen yang merasa bagian-bagian tertentu firman Tuhan itu membosankan. Termasuk kitab-kitab Taurat ini, saudara. Mungkin banyak orang membaca Kejadian, tapi sedikit yang membaca Keluaran, Imamat, Bilangan. Tapi kita harus sadar bahwa itu semua adalah bagian dari firman Tuhan. Dan tujuan dari Mutiara Kebenaran adalah justru untuk membahas firman Tuhan secara sistematis agar tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada firman Tuhan yang kita lupakan. Dan kalau Anda ikut seri Mutiara Kebenaran ini secara teratur, dari awal sampai akhir, dan kalau Anda ketinggalan di radio, ketahuilah Anda bisa dapatkan rekamannya, Anda bisa membelinya di Grafe dengan harga yang tidak terlalu mahal. Dan kalau Anda mengikutinya secara sistematis, maka praktis setiap perikop firman Tuhan Anda pernah pelajari, Anda pernah membacanya, dan Anda pernah merenungkannya. Nah, ini adalah hal yang sangat indah dan suatu tujuan yang sangat mulia. Oke, saat ini saya ajak kita membuka Alkitab kita tentunya dalam Bilangan pasal yang ke-34. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami sungguh ucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kami sangat berterima kasih untuk firman-Mu yang Kau catatkan bagi kami. Dan Tuhan, kami rindu saat ini kami ingin belajar dari firman-Mu itu. Pimpinlah agar kami mengertinya, agar kami memahaminya, dan terutama agar kami dapat mendapat manfaat daripadanya Tuhan. Nah, ini menjadi sesuatu yang menjadi terang bagi jalan kami sebagaimana firman-Mu katakan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sedikit recap dan sedikit mengulang. Kitab Bilangan menceritakan tentang salah satu bagian perjalanan orang Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Itu sudah dimulai di kitab Keluaran tentunya. Kitab Keluaran menceritakan bagaimana awalnya orang Israel ada di Mesir. Kitab Keluaran dimulai dengan orang Israel di Mesir dan diperbudak, saudara. Mereka ada di Mesir, kita tahu, karena Yakub membawa mereka ke sana, karena ada kelaparan. Tetapi itu bukan suatu kesalahan, karena Tuhan yang mengizinkan juga. Tuhan yang mengatakan tidak apa-apa Yakub. Dan ini semua ada dalam rencana Tuhan tentunya. Selama 430 tahun mereka menjadi budak di Mesir. Tetapi kitab Keluaran menceritakan bagaimana Tuhan dengan perantaran Musa mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir dan kemudian membawa mereka ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itu mereka secara resmi dijadikan umat Tuhan, dijadikan bangsa pilihan. Mereka menerima hukum-hukum Tuhan. Itu sebagian ada di kitab Keluaran, dan mereka di sana diinstruksikan untuk membangun kemah suci. Itu adalah kitab Keluaran. Kitab Imamat ditulis waktu mereka di Gunung Sinai itu juga. Itu berisikan instruksi Tuhan bagaimana mereka harus hidup kudus, hidup terpisah. Nah, di situ ada instruksi mengenai bagaimana orang berdosa bisa mendekati Tuhan, persembahan apa yang harus mereka lakukan, dan bagaimana mereka harus bertindak sebagai bangsa yang kudus. Gitu. Barulah di Bilangan, di kitab Bilangan, kita melihat mereka berangkat dari Sinai untuk menuju ke tanah Kanaan. Nah, sebenarnya perjalanan dari Sinai ke Kanaan tidaklah lama, paling beberapa minggu atau paling lama beberapa bulan. Dan memang segera mereka sampai ke bagian selatan dari Kanaan, yaitu di Kadesh Barnea. Itu dicatat di Bilangan pasal 13.
Tetapi kemudian mereka memberontak kepada Tuhan, mereka tidak mau masuk dengan dalih bahwa mereka takut akan dibunuh oleh orang-orang Kanaan yang menurut sebagian pengintai yang dikirim, orang-orangnya orang-orang raksasa, orang-orang yang memakan penduduknya katanya. Pokoknya ini menunjukkan hati mereka yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan marah dan menghukum generasi itu untuk berjalan keliling padang gurun 40 tahun sampai semua generasi yang memberontak itu mati. Dan sampailah akhirnya kitab Bilangan menceritakan 40 tahun di padang gurun itu. Ya, tidak banyak yang diceritakan memang. Kita sudah lihat di pasal 33 bahwa tempat-tempat yang mereka kunjungi banyak yang hanya disebut namanya saja. Jadi kejadian-kejadian selama 40 tahun itu ada sebagian yang dicatat memang di kitab Bilangan, tapi sedikit sekali sebenarnya. Dan akhirnya kita sampai ya, di bagian-bagian akhir dari kitab Bilangan, di mana mereka sudah sampai ke tahun ke-40. Dan mereka sudah mendekat lagi ke Kanaan. Kali ini mereka mendekat dari sebelah timur. Mendekat dari sebelah timur, maka mereka terpaksa berperang dengan beberapa raja. Ya, Raja Sihon, Raja Og, bahkan mereka sempat berurusan juga dengan Balak, Raja Moab, yang sempat menyewa Bileam untuk mengutuk mereka. Ya. Dan mereka berhasil mengalahkan mereka itu semua, raja-raja itu semua. Ya, walaupun sempat juga jatuh ke dalam dosa, tapi kita melihat mereka berhasil mengalahkan bangsa-bangsa itu, dan mereka sudah berada di posisi timur Sungai Yordan, siap menyeberangi Sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan. Dan disitulah kita melihat Harun mati. Harun meninggal dunia, digantikan oleh Eleazar anaknya sebagai imam besar. Jadi Bilangan pasal-pasal terakhir ini mempersiapkan orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Ini harus kita perhatikan, dan ini latar belakangnya gitu ya. Nah, dengan pemikiran itu, maka pasal 34, 35, dan 36 ini kita bisa mengertinya. Jadi pasal-pasal ini adalah pasal-pasal yang membicarakan nanti kalau sudah masuk ke tanah Kanaan bagaimana begitu. Jadi kita melihat antisipasinya. Orang Israel sudah 40 tahun keliling, mereka sudah bosan di padang gurun, ya, dan mereka sudah siap masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk apa yang harus dilakukan nanti mereka masuk ke tanah Kanaan. Ini pasal 34 sampai pasal 36 gitu ya. Coba kita baca pasal 34 ya, Bilangan 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Zin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin, dan berakhir di sebelah selatan Kadesh Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hazar Adar dan terus ke Azmon. Kemudian batas itu membelok dari Azmon ke sungai Mesir dan berakhir ke laut. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya, itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu. Mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas ke gunung Hor. Dari gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat. Lalu batas itu mencapai Zedat. Kemudian batas itu mencapai Zifron dan berakhir di Hazar Enan. Itulah batas utaramu. Sebagai batasmu di sebelah timur, haruslah kamu membuat tanda batas dari Hazar Enan ke Sefam. Dari Sefam batas itu turun ke Ribla di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Ya, ini suatu perikop yang mungkin bagi sebagian orang, saya tidak perlu tahu ini. Tapi ini adalah perikop yang penting, saudara kasih Tuhan. Apalagi berkaitan dengan banyak kontroversi hari ini mengenai wilayah Israel gitu. Perikop ini membuktikan bahwa memang dulu Israel memiliki tempat yang disebut Timur Tengah sekarang atau Palestina gitu ya. Dan ini batas-batas negaranya disebutkan oleh Tuhan. Kalau kita selidiki, kita melihat bagaimana Tuhan cukup mendetil mematok batas timur, batas selatan, batas barat, batas utara. Dan Tuhan mulai dengan batas selatan. Batas selatan itu dimulai dari Laut Mati atau yang disebut Laut Asin di sini ya. Dari Laut Asin dia turun ke selatan, ya, turun ke selatan dan melewati Kadesh Barnea, terus sampai kemana? Sampai kalau kita lihat di ayat yang kelima, sampai ke Sungai Mesir. Nah, Sungai Mesir ini apa? Sungai Mesir ini tidak lain adalah Sungai Nil tentunya. Itu adalah sungai yang paling jelas di Mesir gitu.
Ada orang yang berpendapat berbeda, dia bilang sungai Mesir ini mungkin salah satu cabang kecil saja dari Nil, tapi tidak mungkin. Ini adalah sungai Nil. Ya. Kenapa terjadi kontroversi ini? Karena ya, ini menentukan ya, kalau misalnya batasnya sampai ke sungai Nil, maka boleh kita bilang bahwa hampir atau sebagian besar peninsula Arab itu diberikan Tuhan kepada Israel. Sedangkan kalau batasnya tidak sampai ke sungai Nil, maka daerah Israel jauh lebih kecil di situ. Nah, ini sempat diperdebatkan juga di Israel modern sekarang, gitu. Ya, tetapi kita harus ingat bahwa sungai Mesir tidak lain adalah sungai Nil. Kemudian batas baratnya adalah tentunya Laut Mediterania yang disebut sebagai laut besar di sini ya, Laut Mediterania. Kemudian batas utaranya ada di sebelah utara sana. Ya, ada beberapa nama yang disebut di situ, ada Gunung Hor, ya, terus ke beberapa kota yang disebut sana. Lalu batas timur dari atas turun ya, ke Danau Galilea, turun ke Sungai Yordan, turun ke Laut Mati. Ini adalah wilayah Israel. Nah, ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa ya, beribu-ribu tahun yang lalu tanah ini sudah menjadi tanah Israel. Nah, ini menjadi sesuatu yang sering diperdebatkan hari ini. Kita tahu masalah dunia hari ini berkaitan dengan Israel di sana. Israel, padahal wilayah Israel sekarang ini kecil sebenarnya dibandingkan dengan wilayah katakanlah negara-negara lain, wilayah Irak, wilayah Iran, wilayah Mesir itu jauh lebih besar dari wilayah Israel. Tetapi negara-negara Arab ini ya tidak mau Israel memiliki sejengkal tanah pun sebenarnya di Timur Tengah. Gitu. Dan mereka bilang bahwa Israel mengusir orang Palestina dari sana, tapi sebenarnya Israel sudah ada di sana duluan, sudah ada di sana jauh sebelum orang Palestina. Gitu. Bahkan beribu-ribu tahun yang lalu mereka sudah diberikan tanah itu oleh Tuhan. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita mengakui bahwa Tuhan telah memberikan tanah itu kepada orang Israel sebenarnya. Lalu bagaimana dengan orang Palestina dan lain sebagainya yang di sana? Gitu. Ya, sebenarnya masalah ini gampang sekali. Ya, kalau misalnya negara-negara Arab yang katanya sangat pro Palestina itu mau menerima orang-orang Palestina itu ke negara mereka, ya, tapi mereka tidak mau. Mereka mau menggunakan orang Palestina sebagai tameng. Ya, biarlah orang Palestina terus menggugat Israel. Nah, jadi perseteruan dengan Israel terus dilanjutkan, gitu. Bukan untuk mencari jalan damai yang sejati ya. Mereka terus menuntut misalnya Yerusalem sebagai ibu kota Palestina, padahal Yerusalem adalah ibu kota Israel, gitu. Dan tidak mungkin satu kota itu dibagi dua menjadi ibu kota dua negara. Itu hal yang aneh sekali, gitu. Dan Yerusalem sangat sentral di dalam Alkitab, bahkan kota yang paling sering disebut dalam Alkitab adalah Yerusalem, sedangkan kata Yerusalem tidak muncul dalam Quran. Jadi bagaimana kita melihat di sini perdebatan mengenai tanah Israel hari ini? Kalau kita lihat Alkitab, sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada mereka tanah itu. Dan kita bertanya, apakah itu sah? Oh ya sah, karena Tuhan pemilik seluruh bumi. Ya, kalau Tuhan pemilik seluruh bumi, maka Tuhan berikan. Itu sangat-sangat sah, saudara yang kasih Tuhan. Nah, bahkan sebenarnya tanah yang disebutkan di pasal 34 ini akhirnya direalisasikan oleh Yosua. Tapi itu tahap demi tahap ya, bahkan nanti di milenium nanti tanah Israel akan dikembalikan kepada mereka, gitu. Karena hari ini mereka terus berjuang untuk tanah mereka, tapi kita tahu bahwa dunia ini tidak akan mungkin dengan baik-baik memberikan tanah itu kepada Israel ya. Nanti sampai Tuhan Yesus datang, barulah tanah itu akan dikembalikan kepada Israel secara sepenuhnya, dan bahkan melebihi lagi dari yang sekarang. Karena sebenarnya batas yang Tuhan berikan itu ada di Kejadian pasal 15. Kalau kita buka Alkitab kita ke sana sebentar. Kejadian 15 ayat yang ke-18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir, Nil, sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Ya, jadi sebenarnya batas Israel adalah dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Itu satu dari barat selatan ya, barat daya, terus naik ke timur laut sana, gitu. Jadi itu batas Israel yang sesungguhnya, gitu. Oke, kita lanjut sekarang ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita bacakan. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu.
Sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka, dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya. Juga suku Manasye yang setengah itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriko ke sebelah timur. Ayat 16, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka. Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Lagi, haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang itu. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Bani Simeon, Samuel bin Amihud. Dari suku Benyamin, Elidad bin Kislon. Dari suku Bani Dan, seorang pemimpin, Buki bin Yogli. Dari anak-anak Yusuf, yakni dari suku Bani Manasye, seorang pemimpin, Haniel bin Efod. Dan dari suku Bani Efraim, seorang pemimpin, Kemuel bin Siftan. Dari suku Bani Zebulon, seorang pemimpin, Elisafan bin Parnah. Dari suku Bani Isakar, seorang pemimpin, Paltiel bin Azan. Dari suku Asher, seorang pemimpin, Ahihud bin Selomi. Dan dari suku Bani Naftali, seorang pemimpin, Pedael bin Amihud. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Iya, jadi ayat 13-15 mengingatkan bahwa nanti wilayah itu adalah wilayah 9,5 suku. Ya, karena wilayah 2,5 suku, yaitu Ruben, Gad, dan setengah Manasye, mereka sudah minta dispensasi khusus untuk memiliki tanah di sebelah timur sungai Yordan. Jadi nanti mereka akan menyeberang ke barat sungai Yordan dan menaklukkan tanah Kanaan di situ, dan akan dibagi kepada 9,5 suku yang tersisa. 2,5 sukunya sudah ada di sebelah timur sungai Yordan, gitu. Dan ya, Tuhan bahkan mengantisipasi siapa yang bertugas untuk membagi nanti. Ya, biasanya ini akan dipermasalahkan, gitu kan? Takut ada yang tidak fair, takut ada yang curang, dan lain sebagainya. Hari ini saja, kalau kita bikin pemilu, ya kebetulan saya merekam Mutiara Kebenaran yang sesi ini mendekati pilkada Gubernur Jakarta 2012, gitu kan? Nah, seringkali digugat. KPU-nya digugat, ya siapa pemimpinnya yang mengadakan penghitungan dan lain sebagainya. Jadi Tuhan di sini bilang, oke, ini saya atur siapa yang bertugas di sini, yaitu Imam Eleazar dan Yosua bin Nun itu menjadi pemimpinnya, dan mereka pasti akan melaksanakannya dengan sangat-sangat fair, begitu. Nah, selain dari Imam Eleazar dan Yosua, Tuhan juga menunjuk perwakilan, ya, pemimpin dari tiap-tiap suku untuk mewakili. Dan dimulai dengan suku Yehuda. Ini menunjukkan prioritas dari suku Yehuda. Jadi dari awal Tuhan sudah melihat ini, dan suku Yehuda akhirnya nanti menjadi suku yang menurunkan Yesus Kristus. Dan pemimpin-pemimpin di sini sebagian sudah kita kenal. Kaleb bin Yefune kita sudah kenal, salah satu pengintai yang pergi bersama dengan Yosua, dan mungkin orang tertua di sana. Karena ingat, semua yang 20 tahun ke atas sudah mati kecuali Yosua dan Kaleb, gitu. Ya, kita juga tidak tahu yang mana yang lebih tua, Kaleb atau Yosua. Tapi yang jelas, ya, Kaleb akan menjadi salah satu orang yang paling senior di sana. Dan Kaleb namanya cukup unik sebenarnya. Arti Kaleb itu sebenarnya adalah anjing, saudara kasih Tuhan. Ya, tapi tentu bukan dalam pengertian yang negatif. Ya. Orang bukan menamai anaknya anjing dalam pengertian yang negatif. Gitu. Tapi justru kita melihat di sini dilihat sisi positifnya. Gitu. Dan kadang-kadang ada orang yang memberikan nama binatang, ya, kepada apanyakah, tapi dilihat dari sisi positifnya, gitu. Ada yang kasih nama anaknya misalnya Panther, ya, Panther kan nama binatang juga, gitu kan? Atau ya mirip-mirip seperti itulah, gitu. Ya. Dari Bani Simeon ada Samuel. Nah, Samuel kita lebih mengenal Samuel yang belakangan, Samuel yang anaknya Hana, ya, yang menjadi pelayan Imam Eli. Tapi ini namanya sama, Samuel, dan Samuel itu artinya cukup khas. Samuel itu artinya dari kata Shem itu nama. Jadi namanya adalah El, namanya adalah Allah, maksudnya gitu. Ini suatu pujian kepada Tuhan, ya. Kemudian ada lagi Elidad itu kira-kira artinya Allahku, ya, adalah orang yang dikasihi atau Allahku mengasihi, ya. Dan macam-macam yang lain. Dan suku Yusuf dibagi dua di sini. Suku Yusuf dibagi dua, Manasye dan Efraim. Nah, kenapa dibagi dua? Ya, karena menutupi satu suku Lewi tidak mendapat bagian. Oleh karena itu Anda tidak temukan di sini pemimpin dari Bani Lewi, gitu. Dan akhirnya satu-satu disebut, ya, sampai yang terakhir adalah
Bani Naftali. Oke, kita lanjut sekarang di pasal yang ke-35. Pasal 35 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami, dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta ke sisi timur, dan 2000 hasta ke sisi selatan, dan 2000 hasta ke sisi barat, dan 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekadar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Jadi kita tadi barusan membuat observasi bahwa Bani Lewi tidak diberikan tanah. Oleh karena itu mereka tidak ikut nanti untuk membuang undi menerima tanah pusaka ya, karena Bani Lewi sudah dikhususkan untuk melayani Tuhan. Jadi ini adalah satu suku dari antara orang Israel yang khusus berfokus kepada masalah-masalah rohani. Tetapi Tuhan tidak ingin juga bahwa Bani Lewi ditelantarkan ya, walaupun mereka melayani Tuhan tapi mereka harus tinggal di suatu tempat begitu. Tetapi mereka tidak akan menerima tanah leluhur, tidak ada suatu wilayah luas yang bisa dikatakan inilah daerah suku Bani Lewi, melainkan mereka harus tinggal tersebar di antara orang-orang Israel begitu. Dan ini juga yang telah dinubuatkan oleh Yakub di dalam Kejadian pasal 49 ya, ketika dia sampai Kejadian 49 kepada Simeon dan Lewi, dua orang anaknya, dan dia mengutuk mereka sebenarnya karena kemarahan mereka, amarah mereka yang sempat membunuh semua penduduk kota Syichem. Maka di ayat yang ke-7b Yakub bernubuat bahwa aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. Dan ini dipenuhi di sini, Bani Lewi harus tersebar di antara orang-orang Israel begitu. Tetapi karena Bani Lewi berpihak kepada Tuhan, maka nubuat ini menjadi nubuat yang positif malah gitu. Jadi mereka terserak dalam suatu porsi yang positif ya, bukan negatif. Nah, Simeon sebaliknya ya, Simeon memang tergenapi juga, mereka terserak karena Bani Simeon akhirnya menjadi bani yang semakin kecil dan tidak berkembang, tidak ada pemimpin yang berarti dari mereka, dan jumlah mereka makin sedikit. Akhirnya tanah pusaka mereka berada di antara tanah pusaka orang Yehuda. Itu digenapi di kitab Yosua nanti ya. Tapi kita melihat orang Lewi disebar gitu. Jadi tapi secara positif. Kenapa Tuhan menyebar mereka? Karena Tuhan tidak ingin suku yang dekat dengan orang Lewi nanti ya tambah pinter firman Tuhan. Karena Bani Lewi Tuhan suruh untuk mempelajari firman Tuhan, mengajarkannya pada saudara-saudara mereka orang Israel yang lain gitu. Jadi kalau Bani Lewi dipusatkan di satu tempat, maka orang-orang yang dekat di situ ya mendapat berkat gitu. Tetapi Tuhan ingin menyebar Bani Lewi supaya mereka ada di mana-mana. Di 48 kota, bahkan 48 kota mereka ada di sana untuk mengajar orang Israel dimanapun mereka berada ya. Nah ini sungguh suatu pengaturan yang sangat manis dari Tuhan sebenarnya, sangat manis. Jadi ada 48 kota gitu. Dan bukan hanya kota itu saja yang boleh didiami oleh orang-orang Lewi, tetapi bahkan tanah-tanah di sekeliling kota-kota itu, tanah-tanahnya ya, bahkan 1000 hasta keliling, ditambah lagi 2000 ke utara, 2000 ke selatan, 2000 ke barat, dan 2000 ke timur gitu. Jadi tanah ya di sekeliling kota itu juga boleh menjadi tanah penggembalaan ya. Nah, jadi orang Lewi di situ akan mendapatkan tanah-tanah itu, sekaligus mereka ditunjang oleh persepuluhan dari orang-orang Israel yang lain gitu. Jadi Tuhan tahu
caranya untuk menjaga dan memelihara orang-orang yang melayani Dia. Jadi jangan takut untuk melayani Tuhan, saudara. Nah, hari ini berlaku hal yang sama, bahwa Tuhan juga pasti akan memelihara orang-orang yang melayani Dia. Dan Tuhan menyuruh umatnya yang telah percaya kepadanya untuk memperhatikan orang-orang yang melayani Dia. Dalam Galatia misalnya pasal 6, bahwa orang-orang yang menerima berkat dari firman Tuhan yang disampaikan oleh pelayan-pelayan Tuhan, ya wajib, kata Tuhan, untuk memperhatikan kebutuhan fisik, memperhatikan kebutuhan finansial dari orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan itu. Oke, nah itu mengenai Bani Lewi. Dan di sini disebut juga dan disinggung juga bahwa dari 48 kota yang akan diberikan kepada Bani Lewi itu, 6 diantaranya haruslah ya kota perlindungan. Itu kota perlindungan. Jadi kota perlindungan termasuk kepada kota yang diberikan kepada Bani Lewi, begitu. Ya, kota perlindungan. Nah, apa itu kota perlindungan? Nah, ini dibahas dari ayat 9 sampai ke ayat 34 sebenarnya dari pasal 35 ini. Coba kita bahas sekarang. Kita baca dulu dari ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana." Gitu. Jadi sebenarnya konsep ini sudah dibahas sebelumnya dan Tuhan sudah paparkan sebelumnya, ya. Yaitu sudah Tuhan singgung di dalam Keluaran pasal 21, ya, di mana berkaitan dengan pembunuhan. Di Keluaran 21 ayat 12, "Siapa yang memukul seorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati," katanya situ. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Ya. Jadi rupanya tempat itu adalah suatu kota. Dan di seluruh Israel harus ada 6 kota seperti itu. 3 di sebelah timur sungai Yordan, 3 di sebelah barat sungai Yordan. Dan nanti akan digenapi di kitab Yosua, mereka menentukan 6 kota itu. Gitu. Dan kalau wilayah mereka bertambah, kota perlindungan juga bisa jadi ditambah. Tetapi konsepnya sangat menarik, saudara-saudara Tuhan. Konsep yang sangat menarik ini, di mana Tuhan ingin bahwa hukumnya dijalankan, tetapi Tuhan juga ingin agar orang yang secara tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak dihukum secara tidak fair, begitu, ya. Dan dasar dari semua ini tentu adalah bahwa Tuhan memang sudah menetapkan hukuman mati. Nah, itu sudah Tuhan tetapkan di dalam Kejadian pasal yang ke-9, saudara. Anda boleh cek kembali ke sana. Jadi setelah air bah, Tuhan menetapkan hukuman mati bagi setiap orang yang membunuh orang lain. Itu dalam Kejadian 9 ayat yang ke-6. "Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri." Jadi ini suatu prinsip yang sangat jelas. Dan prinsip ini hari ini banyak ditinggalkan oleh manusia. Hari ini banyak sekali kelompok yang berjuang untuk menghilangkan hukuman mati. Dan negara-negara liberal, semakin liberal negara itu, semakin mereka tidak menerapkan hukuman mati. Baru-baru ini saya membaca di surat kabar, ya, tentang seorang pembunuh massal di Norwegia, ya, kalau nggak salah namanya Breivik, ya. Dan saya yakin banyak pendengar yang masih ingat kasusnya, di mana si Breivik ini seorang Norwegia membeli senjata dan menembaki sampai mati, ya, puluhan orang dia tembak mati, gitu. Dan ya akhirnya di pengadilan di sana dia dijatuhi hukuman maksimal, katanya. Hukuman maksimalnya apa? Ya hanya penjara sekian tahun saja. Saya lupa persisnya berapa, kalau saya nggak salah 20-an tahun, ya. Jadi dalam waktu 20-an tahun si Breivik yang telah membunuh puluhan orang ini akan bebas, gitu. Nah, bayangkan betapa tidak fairnya. Bagaimana dengan orang yang dia bunuh? Orang yang dia bunuh sudah hilang, gitu. Tetapi Tuhan memiliki
suatu hukum yang sangat jelas bahwa orang yang membunuh manusia lain, dia darahnya harus ditumpahkan oleh manusia. Nah, justru ayat inilah yang bagi kita menjadi dasar dari kenapa boleh ada negara di dunia ini. Kenapa boleh ada pemerintahan? Dasarnya dari situ. Dan Paulus juga membuatnya jelas di dalam Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13, kalau Anda baca di situ, di ayatnya yang ke ayat yang keempat, dikatakan situ, ayat yang keempat, 4b, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Dikatakan tempat lain bahwa tidak percuma pemerintah itu menyandang pedang, dan pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, jadi dengan demikian kita dapatkan bahwa tugas utama pemerintah adalah memastikan keadilan di atas muka bumi ini. Salah satunya adalah itu tadi, bahwa manusia Tuhan berikan delegasi untuk menjalankan keadilan Tuhan. Keadilan apa? Yang paling keras adalah yang sudah di Kejadian pasal 9. Orang yang membunuh orang lain, maka nyawanya juga dihilangkan. Dari satu hukum itu kita bisa mendapatkan derivasi hukum-hukum lain. Kalau manusia yang membunuh orang lain boleh dibunuh, maka orang yang mengakibatkan kerusakan dia boleh dipenjara. Misalnya orang yang menyebabkan kecelakaan atau kerugian bagi orang lain, dia bisa dikenakan hukuman yang lain. Nah, ini menjadi dasar dari hukum. Dasar dari hukum, dan dasar dari hukum menjadi dasar dari pemerintah. Jadi teolog-teolog secara benar telah melihat Kejadian 9 ayat yang ke-6 sebagai basis didirikannya pemerintah oleh Tuhan. Dan tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa pemerintah tidak segera datang, dan kadang-kadang butuh waktu. Apalagi nanti orang Israel memasuki tanah Kanaan, terutama di zaman hakim-hakim itu tidak ada pemerintah, saudara. Dan masing-masing berbuat yang benar. Oleh karena itu, kalau ada orang yang membunuh orang lain, kadang-kadang yang bertugas untuk mencari keadilannya adalah keluarga orang yang dibunuh itu, penuntut darah, penuntut balas. Nah, oleh karena itu berbahaya. Kadang-kadang ada orang yang mati dan keluarganya akan menuntut balas. Dan mungkin dalam mayoritas kasus mereka memang berhak menuntut balas karena keluarganya dibunuh. Dan waktu itu pemerintah belum ada. Tentu kalau ada pemerintah, mereka bisa menyerahkan masalah itu kepada pemerintah. Tapi ketika tidak ada pemerintah, mereka harus menuntut balas sendiri. Nah, disinilah bisa terletak ada keabu-abuan. Tentu keluarga yang orangnya sudah mati, mereka akan prejudis, mereka akan bias, dan mereka akan merasa sangat marah kepada orang yang menyebabkan kematian saudaranya, walaupun mungkin itu dilakukan secara tidak sengaja. Nah, inilah yang Tuhan ingin batasi, bahwa kalau kematian itu terjadi secara tidak sengaja, pembunuhan itu, bukan pembunuhan lah, kematian itu terjadi secara tidak sengaja, maka orang yang membunuh secara tidak sengaja ini berhak untuk lari, berhak untuk melarikan diri, dan berhak untuk dilindungi di kota-kota perlindungan. Jadi kalau dia lari ke kota perlindungan, maka dia aman di sana, begitu. Nah, tetapi Tuhan ingin pastikan bahwa ini tidak bisa dipakai oleh orang yang memang membunuh dengan maksud untuk membunuh, gitu. Jadi bukan secara tidak sengaja, melainkan dia memang ingin membunuh orang itu. Nah, Tuhan tidak mau itu disalahgunakan. Jadi pembunuhan yang berencana, yang memang didasari oleh niat jahat, itu harus dihukum. Mau lari kemanapun harus dihukum, gitu. Nah, itu kita baca di ayat 16 sampai ayat 21. Ayat 16 sampai 21 dari Bilangan 35 kita baca. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Jadi maksudnya dia sengaja pukul orang itu dengan suatu alat besi. Ini kan memang sudah punya niat, punya niat membunuh. Nah, ayat 17 lagi, dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Penuntut darah lah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci, atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pembunuh itu dibunuh. Ia seorang pembunuh, penuntut darah
harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Di dalam bahasa Inggris ada beda antara to kill, mematikan, dengan to murder. Murder itu berbicara tentang pembunuhan yang berencana. Jadi to kill itu mematikan. Nah, di dalam pengkhotbah dikatakan ada waktu untuk apa? Waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk membunuh. Membunuh di situ adalah to kill. Ada waktunya untuk kill, tapi tidak pernah benar untuk to murder. Murder adalah membunuh dengan kebencian berencana. To kill kadang-kadang ada waktunya. Ya, termasuk salah satunya adalah untuk pada saat penuntutan balas terhadap pembunuhan, begitu. Maka dibenarkan untuk to kill, tapi itu bukan to murder. Ya, ini adalah dua hal yang berbeda, gitu ya. Dan jelas sekali di sini. Tentu ini hanya secara garis besar saja Tuhan kasih. Ya, intinya kalau orang itu melakukannya secara sengaja, maka mau lari kemanapun dia harus dibunuh. Ya. Dan sengaja tidak sengajanya seseorang membunuh orang lain itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang bukti, gitu. Ya, tentu waktu itu manusia sudah bisa menyelidiki, walaupun mungkin belum ada yang namanya detektif, tapi manusia sudah diberikan berpikir, bisa dimunculkan saksi-saksi. Misalnya orang ini sudah dari lama berseteru, bermusuhan dengan orang itu, ya bisa ada saksinya. Orang itu pernah mengancam orang itu, ingin membunuh dia, bisa ada saksinya. Ya. Dan bisa juga alat-alat bukti dimunculkan dengan apa pembunuhan ini terjadi. Misalnya mereka kelahi, ya, atau misalnya orang ini datang dengan senjata ini kan sudah jelas, ini pembunuhan, kan? Nah, jadi tidak bisa juga orang main-main, misalnya, oh saya cuma main-main, ya pakai pisau saya tusuk-tusuk ke dia, itu kan jelas bisa membunuh. Oleh karena itu dikatakan di sini ya di ayat 18, jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seorang. Ya, jadi kalau manusia itu bisa melihat, oh ini benda yang bisa membunuh, bisa mematikan, tapi tetap dia lakukan, itu berarti memang dia ingin membunuh. Nggak bisa dia bilang, oh ya saya nggak tahu ini benda ini bisa membunuh orang itu hal yang bodoh, gitu. Nah, tapi tentu ya di tiap-tiap kasus ya ada banyak hal-hal lain yang harus diperhatikan. Pokoknya intinya dipastikan orang ini membunuh secara sengaja atau secara tidak sengaja, gitu. Oke, kalau tidak sengaja, ayat 22 sampai ayat yang ke-29 di sini memberikan petunjuk kalau pembunuhannya terjadi secara tidak sengaja. Ya, ayat 22, tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan, atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seorang, sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum-hukum ini, dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Dari situlah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuhan itu, maka tidaklah ia berhutang darah. Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Ya. Jadi orang ini pembunuh itu lari ke kota perlindungan, dan kalau penuntut darah kejar sampai ke sana, maka harus diadakan pengadilan, gitu ya, rapat umat, dan diselidiki kasusnya, dicari bukti-buktinya, dipanggil saksi-saksinya, ya, dan keterangan dari kedua pihak didengarkan. Jadi ini penting sekali. Jadi bukan hanya cerita satu pihak. Ya, tentu penuntut darah yang kemungkinan adalah keluarga yang bersangkutan yang mati, penuh dengan amarah. Jadi kalau tergantung sama dia, mungkin tidak fair. Ya, mungkin dia marah, mungkin dia tidak lagi objektif. Ya, tetapi rapat umat yang harus secara objektif mendengar cerita versi si penuntut darah dan cerita versi si pembunuh. Saksi-saksi dimunculkan mungkin. Dan kalau ditentukan bahwa ini tidak sengaja, ini bisa kita imajinasikan, tidak sengaja, ya macam-macam, ya karena keteledoran, ya, atau karena faktor-faktor yang di luar kendali, gitu ya. Misalnya seseorang sedang pakai kapak, ya, menebang pohon, tiba-tiba mata kapaknya lepas, kena orang, mati, ya. Atau seseorang bawa batu lalu tergelincir, batunya lepas, ya, menggelinding
ke bawah lereng, kena orang mati, ya. Dan banyak cara bisa terjadi kematian, gitu. Dan kalau itu tidak sengaja, tidak ada permusuhan sebelumnya, maka rapat umat harus membebaskan orang yang telah membunuh secara tidak sengaja itu. Nah, ini yang Tuhan tetapkan, gitu ya. Nah, jadi Tuhan tidak mau ada orang yang dihukum mati secara tidak fair, tetapi dia harus hidup, dia harus bisa berlindung di kota itu. Nah, tetapi perhatikan bahwa walaupun pembunuhan tidak bersengaja itu tidak boleh dihukum mati, tetapi orang yang melakukan pembunuhan tidak bersengaja tetap harus berubah hidupnya, begitu. Ya, harus terganggu hidupnya di sini. Ya, dan ya, dia harus pindah dari tempat dia ke kota perlindungan itu, dan harus tinggal di dalam kota itu, tidak boleh keluar sama sekali. Ya. Sampai kapan? Ya, tidak boleh keluar sampai matinya imam besar. Gitu. Ya. Nah, jadi Tuhan pakai imam besar sebagai suatu contoh. Ya, artinya sampai kapan itu ya tergantung Tuhan sebenarnya, gitu kan? Karena berapa umur imam besar ya di tangan Tuhan. Bisa jadi masih lama, bisa jadi tinggal sebentar. Ya, jadi Tuhan juga ingin mengingatkan, kalau ada orang yang mati secara tidak sengaja sekalipun oleh kamu, ya tetap ya hidup kamu harus berubah, ya, dan mungkin hidup kamu terganggu, itu tidak masalah, ya. Karena ada orang yang hidupnya hilang bahkan, dan keluarganya mungkin juga berubah hidupnya karena ada keluarganya yang hilang, tiba-tiba mati, tidak akan ada lagi, gitu. Jadi hidup kamu juga terganggu, nggak apa-apa, gitu ya. Dan dia pindah ke kota perlindungan itu, dia tidak boleh lari keluar, gitu. Ini adalah suatu aturan yang sangat-sangat berhikmat sebenarnya dari Tuhan. Ya, tentu kita percaya sangat-sangat berhikmat, gitu. Lanjut ke ayat 30 sampai ke ayat yang ke-34, dikatakan di sini. Setiap orang yang telah membunuh seorang harusnya dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya ada satu orang saksi saja, tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seorang dalam perkara hukuman mati. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seseorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tapi pastilah ia dibunuh. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seseorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungannya, supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam besar. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Jadi Tuhan mewanti-wanti, dia memperhatikan semua ini, dan Tuhan menghitung kalau ada darah orang tidak bersalah yang tertumpah, saudara. Dan Tuhan wanti-wanti, jangan sampai ada orang yang bisa kasih uang jaminan lolos, gitu. Jangan ada yang bisa menyogok para tua-tua. Jangan sampai ada yang karena dia kaya bisa lepas dari kejahatan. Pokoknya kalau dia membunuh orang dengan sengaja, dia harus dibunuh, apapun. Ya, walaupun yang korbannya, keluarga korban bisa dibeli dengan uang sekalipun, ya, ditutup mulutnya, ya, dikasih uang banyak-banyak, udahlah nggak apa-apalah, saudaramu mati, ini saya kasih uang banyak-banyak. Tapi masyarakat tetap tidak boleh membebaskan orang ini. Masyarakat tetap harus membunuh dia, gitu ya. Dan demikian juga pembunuh yang tidak sengaja, yang lari juga tidak boleh dengan uang, ya, lalu balik lagi ke tempatnya sebelum imam besar mati. Tetapi Tuhan tetap mewanti-wanti bahwa ya tentu perkara hukuman mati tidak boleh hanya satu saksi saja, ya. Harus lebih dari satu saksi. Ini Tuhan tidak ingin ada yang bersaksi palsu, dan ini Tuhan sangat mewanti-wanti. Nah, di Perjanjian Baru Tuhan juga ingatkan bahwa jangan menerima tuduhan terhadap seorang penatua kecuali atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, katanya. Itu di 1 Timotius 5 ayat yang ke 19, ya. 1 Timotius 5 ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi, gitu. Jadi kita melihat bahwa Tuhan tidak ingin pembunuhan terjadi karena saksi palsu, dan Tuhan tidak ingin pembunuhan karakter. Fitnah, ya, fitnah, saksi palsu, pembunuhan karakter terhadap seorang penatua juga terjadi karena saksi palsu, ya. Oke, baik, kita lanjut ke bagian terakhir, pasal terakhir dari kitab Bilangan, ya, pasal yang ke-36. Kita sudah hampir di penghujung kitab Bilangan, saudara. Pasal 36. Saya bacakan ayat 1 sampai ayat 4. Mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Makir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin kepala-kepala suku orang Israel, dan
Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi, dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelafehat saudara kami kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Ya, ini berkaitan dengan sekali lagi antisipasi memasuki tanah Kanaan. Jadi dari tadi kita sudah lihat pasal 34, 35, 36 itu mengantisipasi orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi ini memperlihatkan iman mereka sebenarnya, ya, iman mereka bahwa ya kita akan masuk tanah Kanaan. Ini berbeda dengan 38 tahun yang lalu di mana bapak-bapak mereka tidak punya iman akan masuk ke tanah Kanaan, tapi di sini mereka punya iman dan mereka sudah mulai mengantisipasi gitu. Nanti kalau masuk ke tanah Kanaan bagaimana? Nah, ini Tuhan senang. Tuhan senang, apalagi mereka datang kepada Tuhan meminta petunjuk. Tuhan senang di sini. Ya, ini berkaitan dengan masalah warisan tanah kepada anak perempuan. Jadi beberapa pasal yang lalu masih di kitab Bilangan juga, kalau saya tidak salah pasal berapa itu? Pasal 20-an ya, mungkin 27. Pasal 27. Nah, ada satu orang dari suku Manasye ya. Dari suku Manasye, bahkan dari kaum Gilead ya, dari suku itu ada kaum-kaumnya lagi gitu. Jadi ada kaum Gilead dari suku Manasye yang satu orang namanya Zelafehat hanya punya anak perempuan. Dan ketika dia mati timbul pertanyaan apakah anak perempuannya bisa mewarisi tanahnya gitu ya. Karena dia tidak punya anak laki. Kalau dia punya anak laki, maka anak lakinya yang mewarisi gitu. Bagaimana kalau dia hanya punya anak perempuan? Nah, ini sudah pernah kita bahas dulu ya. Dan jawaban Tuhan adalah kalau dia hanya punya anak perempuan, maka tanah itu diwarisi oleh anak perempuannya gitu. Jadi kita melihat betapa majunya Alkitab dalam hal memperjuangkan hak perempuan gitu. Tapi jangan kebablasan, jangan ada perempuan yang mau melangkahi firman Tuhan gitu. Dan Tuhan pasti memperhatikan kaum perempuan sebenarnya. Jadi kalau tidak punya anak laki-laki, maka anak-anak perempuannya boleh mewarisi. Nah, pertanyaannya kenapa kalau ada anak laki mereka tidak mewarisi? Karena kemudian anak laki itu akan mengurusi mereka sebagai saudari-saudarinya ya, sampai mereka menikah. Nanti mereka menikah kan mereka dapat ya, masuk ke keluarga ini suaminya ya. Dan selama mereka belum menikah, kalau ada saudara laki-laki itu yang akan mengurusi mereka begitu ya. Tapi kalau tidak ada saudara laki-laki, ya siapa yang akan mengurus mereka? Mereka belum bersuami ya, dan tidak punya saudara laki-laki, ayahnya meninggal, maka mereka sendirilah yang akan mewarisi tanah itu gitu. Tapi muncul pertanyaan yang sah ya, pertanyaan yang memang muncul. Lalu kalau mereka menikah dengan orang lain, katakanlah suku lain, bagaimana ya? Maka tanah mereka itu akan masuk ke suku lain, padahal itu tidak boleh gitu. Jadi tanah suku Gilead dan suku Manasye akan semakin berkurang gitu. Bagaimana ini? Nah, Tuhan tidak mau. Bahkan Tuhan punya satu aturan bahwa tanah suku itu tidak boleh dijual kepada suku lain. Nah, ini yang pernah ditekankan oleh Nabot kepada Raja Ahab, sampai Ahab marah sekali dan akhirnya Isabel membunuh Nabot gitu ya. Tetapi Tuhan ingin. Kenapa? Karena Tuhan ingin menekankan fakta bahwa tanah itu sebenarnya milik Tuhan. Tanah di bumi ini milik Tuhan, karena bumi adalah milik Tuhan, saudara. Sehingga ketika manusia membeli tanah atau memiliki tanah, itu sebenarnya adalah mengerjakan tanah itu bagi Tuhan sebenarnya gitu. Jadi seperti hari ini orang punya tanah lah sebagainya, itu kan hanya pengakuan pemerintah saja sebenarnya. Ya, kalau terjadi perang dan terjadi apa, ya tanah Anda diambil orang, ya tidak bisa ngapa-ngapain juga ya, karena sebenarnya apa? Ya sebenarnya tanah itu milik Tuhan. Nah, Tuhan ingin setiap tanah itu tetap pada sukunya. Jadi kalaupun dijual tanah itu bagi orang Israel, pada setiap tahun Yobel, tanah itu kembali lagi ke pemilik asalnya. Jadi tanah itu tidak pernah dijual, tapi disewakan sebenarnya. Disewakan sesuai dengan jumlah tahun sampai dengan tahun Yobel nanti. Ini yang Tuhan inginkan. Tetapi kalau misalnya seorang perempuan mewarisi tanah, lalu menikah dengan orang suku lain, ya, lalu tanahnya itu masuk ke tanah suku lain. Gitu. Nah, bagaimana ini? Nah, Tuhan menjawab ya, di ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Kita baca. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan. Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafehat.
bunyinya mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelafehat. Maka Mahla, Tirza, Hogla, Milka, dan Noa, ada 5 ya, anak-anak perempuan Zelafehat kawin dengan anak-anak laki dari pihak saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaran Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Jadi aturan Tuhan adalah, oke, kalau begitu benar, dan prinsip tetap dipertahankan, tidak boleh tanah itu berganti suku. Oleh karena itu anak-anak perempuan ini hanya boleh menikah dengan orang-orang yang satu suku dengan mereka. Jadi kalau mereka dari suku Manasye, mereka menikah dengan orang-orang dari suku Manasye. Dan suku Manasye cukup besar, saudara. Jangan pikir bahwa pilihannya jadi terbatas sekali, gitu ya. Dan satu suku di sini orangnya sudah jumlahnya puluhan ribu pun hanya yang laki-laki dewasa saja. Jadi kalau ditambah dengan anak-anak dan wanita, jumlahnya sudah besar, bahkan bisa sampai ratusan ribu orang, gitu. Dan tentu ini akan bertambah lagi, ya. Dan walaupun tidak disebut, ya, mungkin barangkali bisa saja dia menikah di luar suku, tetapi dia harus melepas klaimnya terhadap tanahnya itu. Jadi itu tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi bisa jadi menjadi suatu implikasi atau suatu kesimpulan, gitu ya. Jadi entah dia tetap mempertahankan klaim tanahnya dan menikah dengan sesama suku, atau mungkin ya, walaupun tidak disebut tapi implisit, kalau dia mau menikah di luar suku, ya, maka dia harus melepas klaim tanahnya itu, tanahnya tetap pada sukunya, gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik, ya, dan berkaitan juga dengan pernikahan saudara sebenarnya. Jadi kalau ada saudara yang mati tidak punya anak, maka saudaranya pantas untuk menikah dengan istrinya, ya, yang tidak punya anak itu, untuk membangkitkan keturunan. Ini juga berkaitan dengan fakta bahwa tanah itu harus tetap di suku itu, ya. Dan diakhiri dengan ayat 13, itulah perintah peraturan yang diperintahkan Tuhan, dan mereka sudah hampir menyeberang, mereka sudah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko, dan mereka mengantisipasi apa yang akan terjadi. Ini adalah langkah iman, dan Tuhan berkenan atas apa yang dilakukan oleh Israel. Dan kita akhirnya kembali lagi, ya, bahwa di tengah-tengah bilangan orang Israel melakukan dosa, mereka tidak percaya sama Tuhan, tetapi akhirnya muncul generasi baru yang percaya sama Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, di mana Anda? Anda generasi yang di bilangan 13 yang tidak mau percaya sama Tuhan, atau Anda termasuk generasi yang mau percaya sama Tuhan, mengantisipasi janji-janji Tuhan? Saya mau menjadi generasi yang memasuki Kanaan. Maukah Anda ikut dengan saya? Ya, pelajari terus firman Tuhan, responi kebenaran firman Tuhan, dan sampai bertemu lagi. Lain kali kita bertemu, saya harap Anda akan bersama dengan saya kalau kita masuk ke kitab Ulangan nanti, dan kita akan habiskan Taurat, kemudian kita akan masuk ke kitab-kitab selanjutnya. Oke, sampai bertemu, sampai berjumpa. Salam Maranatha.